Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Hamka Tabrani dengan NIM Q1A119068, kelas ITPB 2019. Mata kuliah Biopangan Lanjut. Di sini saya akan mempresentasikan mikroba bakteri asam laktat dalam ikan teri atau Stolleporus sp. Berikut adalah gambar hasil fermentasi rusip ikan teri atau Stolleporus sp. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat sering ditemukan secara alamiah dalam bahan pangan, khususnya pangan fermentasi. Bakteri asam laktat termasuk mikroorganisme yang aman jika ditambahkan dalam pangan karena sifatnya tidak toksik dan tidak menghasilkan toksin. Maka disebut food grade mikroorganisme atau dikenal sebagai mikroorganisme yang general recognized use safe atau GRASE, yaitu mikroorganisme yang tidak berisiko terhadap kesehatan. Bahkan beberapa jenis bakteri tersebut berikutnya yaitu komponen sel bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat adalah kelompok bakteri yang melakukan penguraian karbohidrat atau glukosa menjadi asam laktat yang akan menurunkan pH serta menimbulkan rasa asam. Anggota bakteri asam laktat merupakan bakteri gram positif, batang atau kokus yang tunggal, berpasangan atau rantai tidak berspora, terkadang membentuk segi empat, katalase negatif, toleran terhadap asam, dan anaerob fakultatif. Bakteri asam laktat mempunyai peranan esensial hampir dalam semua proses fermentasi makanan dan minuman. Selanjutnya, faktor pengaruh kerja mikroba bakteri asam laktat dalam fermentasi pangan. Yang pertama, pH. Kondisi pH media sangat berpengaruh pada jenis mikroba yang tumbuh. Mikroba pada umumnya dapat tumbuh pada kisaran pH 3-6 unit. Kebanyakan mikroba dipengaruhi oleh pH optimum yang menyebabkan pertumbuhannya menjadi optimum. Yang kedua, suhu. Beberapa jenis mikroba dapat hidup pada daerah suhu yang luas, sedangkan jenis yang lainnya pada daerah suhu yang terbatas. Glukosa atau C6 diglikolisis sehingga menghasilkan 2NAD+, 2ADP tambah 2PI, 2ATP, 2NADH atau H+, 2H2O menjadi C3 atau pirufat. Pirufat diglikolisis sehingga menghasilkan 2NADH atau H+, 2NAD+. Selanjutnya saya akan menjelaskan fermentasi pangan pada rusip ikan teri. Berikutnya, bahan baku fermentasi rusip ikan teri. Bahan baku yang digunakan adalah ikan teri yang memiliki fungsi sebagai media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme patogen maupun saprofit karena mengandung nutrisi yang sangat tinggi. Selanjutnya, garam berperan sangat penting dalam menentukan seleksi mikroorganisme termasuk dalam pembentukan flavor. Berikutnya diagram alir proses produksi fermentasi rusip ikan teri.
Yang kelima, kadar lemak kasar. Lemak pada bahan pangan akan mengalami penurunan Fermentasi akibat rusip ikan terjadinya teri. Rusip degradasi merupakan lemak produk makanan menjadi tradisional asam-asam khas lemak. dari daerah Bangka Degradasi Belitung, lemak ini berupa terjadi awetan ikan karena laut yang adanya berukuran aktivitas kecil, terutama berbahan baku ikan teri, yang diolah dengan cara fermentasi, dengan penambahan garam dan gula aren dalam jumlah tertentu. Fermentasi ikan merupakan salah satu metode penerapan proses fermentasi pada produk perikanan. Fermentasi adalah